Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Beb sini. Beb. Belum ini. Di depan kosong, di depan kosong. Depan kosong. Tidur. Tes. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nyender sono. Ya rabbal alamin. Thumma innal ghafla 'anil akhirah wal i'rad anha bil kulliyah iqbalan 'ala dunya. Wastighalan biha. Kemudian daripada hal yang menyebabkan orang itu ghaflah, kelalaian terhadap negeri akhirat. Dan berpaling daripada persiapan. Kenapa? Karena iqbal ala dunia, selalu sibuk sama duniawi, dan sibuk terus. Qad yakun sababuhu tulul amal. Jadi sibuk sama dunia itu karena terkadang penyebabnya adalah panjangnya angan-angannya terlalu panjang. Wa qad yakun sababu syarran fil akhirah. Bisa juga itu terjadi karena adanya keraguan tentang negeri akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ada keraguan, taraddud fi kauniya haqqan, mana sesungguhnya an-naru haqqun, ya enggak? Wal jannatu haqqun, wal mala wa su'al malaika munkar wa nakir haqqun. Semuanya itu adalah benar, datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzubillah, di dalam keraguan. Nah, fa innahu minal kufri billah wa rasulih. Naudzubillah itu adalah salah satu bentuk kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada mumayyiz, artinya pembeda. Orang yang berpaling dari akhirat, artinya tidak melakukan ketaatan dan perbekalan karena sebabnya panjang angan-angan, sama orang yang sebabnya karena syak, ragu tentang negeri akhirat, ya. Ada pembeda. Orang yang karena ghafil, lalai, sebabnya itu karena panjangnya angan-angan. Idza maridho, kalau dia lagi sakit ya. Au hasala lahu syai'an, atau terjadi pada dirinya sesuatu, ya tawaqqa indahu qurbul maut, yang sehingga dia berkesimpulan kayak mati dekat, gitu ya, dekat sama mati nih. Yuksir dzikrul akhirah. Sekarang dia banyak nginget akhir. Udah sakit, baru dia sekarang banyak nginget akhir.
akhirat. Kemarin mah dia lalai banget, gitu ya. Baru dia ingat sama akhirat. Dia tahasar, dia penuh penyesalan, gitu. Ala tarkil amal, karena sebab dia banyak meninggalkan amal ibadah. Karena emang udah Allah gambarkan hal demikian itu terjadi. Rabbirji'un la'ali a'mal salihan bima taraktu. Ya Allah, pulangin dong sebentar aja ke dunia. Saya mau berbuat amal soleh, ya udah nggak bisa, udah habis. Udah nggak ada lagi pulang ke sono. Ruh udah berpisah daripada jasad. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ulangin ya Allah. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah, saya akan mengeluarkan harta saya, dan saya akan jadi orang soleh. Nggak bisa. Dalam alamat tanda untuk itu udah ada sebelum dia mati juga. Cuma dianya masa bodoh aja terus. Lanjut. Wa yatamanna ayu afal ya'mal salihan. Ini yang sebabnya lalai nih, lalai nih, kelalaian. Yang sebabnya banyak angan-angan, dia kepengen diberikan afiat lagi, sehat. Lagi sakitnya tuh dia amal saleh untuk dia bisa berbuat amal saleh. Jadi begitu keadaannya kalau orang lalai karena panjang angan-angan. Beda dengan orang apa? Yang kelalaiannya itu sebab syak. Naudzubillah tadi ada dua, ada yang sebab panjang angan-angan, ada yang sebab syak, ragu tentang negeri akhirat. Apa? La yadhar alaihi indal marad wa nahwihi syai' mimma dzakarna. Tadi semuanya itu nggak ada yang nampak sama dia. Dia nggak ada tadi menyesal, ya nggak juga pengen diberikan sehat. Ya nggak ada perasaan kayak gitu dia. Kenapa? Karena dia memang udah ragu sama akhirat. Bal yadhar alaihi ta'assub. Tapi yang nampak pada dirinya dia ini orang yang ragu sama negeri akhirat, yang tinggal ketaatan. Yang nampak pada dirinya itu ta'assub ala firaqid dunia. Dia merasa berat, sayang untuk meninggalkan dunia. Wa tahawub ala auladi, ada kekhawatiran pada anak-anaknya, ada kekhawatiran terhadap anak-anaknya. Wa amwalihi, dan harta-hartanya yang dia tinggalkan itu dia ada kekhawatiran. Antadi'a min ba'di, hilang semua setelah dia meninggal. Dia nggak merasa semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia nggak berbuat waktu sehatnya. Dia merasa memilikinya, jadi berat meninggalkan dunia. Wa asbaha dzalika mimma yadullu ala qusuri nazar. Nampak semua itu pada mereka. Fa'tabir hadza rahimakumullah. Ya, bedakan tuh antara dua jenis orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, kelalaian semuanya karena ragu sama akhirat, dan yang sebabnya adalah panjangnya angan-angan. Hal yang sebabnya lalai, panjang angan-angan, dia masih menyesal. Jadi masih ada perasaan yang luar biasa menyesal, pengen diberi sehat biar bisa beramal saleh. Tapi kalau yang ragu nggak ada hal-hal itu, nggak ada. Ragu sama Allah, ragu sama alam barzah, ragu dengan ini penyakit yang luar biasa. Yang cepat-cepat harus dia berobat, bukan berobat sakit,
dohir doang ya. Ini penyakit juga ini harus ada obatnya, dia harus berobat. Bagaimana dia bisa mendatangkan keyakinan, bisa menghilangkan keraguan, semuanya hatinya penuh dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi salaf itu, Sholihin itu mengatakan, orang bertanya kepada dia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya orang kayak gini kasih dalil, kita tetap aja percuma. Dalil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dedaunan yang dimakan oleh sapi, ya nggak? Yeah. Yang keluar susu. Yang dimakan oleh dud, tahu nggak dud? Ular sutra. Yang keluar sutra. Yang dimakan oleh gozal, apa gozal itu? Menjangan. Yang keluar misik. Minyak itu dari menjangan. Iya. Produknya satu, daun, tapi hasilnya beda-beda. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemadahnya satu, tapi hasilnya beda-beda. Jadi untuk menunjukkan betapa agung dan luar biasanya kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengundur-undur taatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikatakan nahna idza mutna law annana idza mutna turikna lakanal mautu rahatan likulli hayy. Kalau kita mati, meninggal dunia, terus kita begitu aja diabaikan, nggak ada apa-apa, udah mati, dikubur aja udah begitu. Berarti kematian itu peristirahatan buat semua yang hidup, ya nggak? Istirahat. Lakin idza mutna su'ilna, kita kalau meninggal dunia, bu'ithna, kita dibangkitkan, wa su'ilna ba'dahan kulli syai', kita akan dipertanyakan semuanya apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Nah, berarti bukan istirahat sama sekali. Artinya pertanggungjawaban setelah itu. Ya. Pertanggungjawaban ini semuanya harus dihadapi oleh manusia. Makanya kita harus ngambil yang lain. Apa yang lain itu? Di dunia ini rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya mengalir, baik yang taat, baik yang fajir. Yang taat, yang fajir. Yang taat dan yang maksiat semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki hal yang unsurnya duniawi. Tapi ada rezeki Allah, dikatakan inna hadza la rizquna malaha min nafat. Bahwa sungguhnya adalah ini rezeki kami yang tidak akan pernah hilang, kekal, nggak ada putusnya. Nah, ini khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau mengambil. Tuh rizki itu apa? Ente melangkah ke masjid, setiap melangkah itu mengangkat derajat. Nah, kaki kiri menghapuskan dosa.
itu rizki yang nggak pernah hilang terus tuh kayak begitu. Ada ente duduk di majelis sesaat ya, yang pahalanya luar biasa, kalau dinampakkan mungkin nggak ada yang mau ngapa-ngapain di majelis ilmu aja udah. Itu rizki yang nggak bakalan pernah putus. Nah ini harus diambil. Kalau ini nggak diambil berarti kita sama sama yang lain. Ambilnya cuma rizki yang murah, yang murahan, yang ada akhirnya. Ente banyak banget punya itu, punya empang, wah juragan empang. Ikan apa? Ikan apa bro? Ikan bawal, ikan patin ya. patin ya. Gede. Gede. Banyak dah. Belum sawah, ya. Belum ladang, kebun. Ya itu mah semuanya hanya gambaran. Belum belum pasti jadi milik dia atau tidak. Ya, karena yang namanya rezeki kita itu yang kita pakai. Ya, itu rezeki kita. Yang masuk ke mulut kita makan, itu rezeki kita. Yang menjadi omset ente jadi ditaruh di bank yang namanya sebutnya deposito, itu mah semuanya agak jelas itu bukan punya kita sebenarnya. Kalau ditaruh di masjid, diberikan kepada anak yatim, diberikan ke masyarakat untuk biaya gali sumur lah, kalau zaman dulu gali sumur ya, karena sumur yang paling bermanfaat, ngalirin sungai lah, itu yang berarti yang menjadi milik kita itu. Kalau cuma dikumpulin doang dia nggak ngambil manfaat apa bukan rezeki dia. Dia cuma megang doang. Nah, dia meninggal dunia, pindah sudah, bukan milik dia. Yang ada dia cuma dihisab doang dari 0 sampai akhir dihisab. Makanya kita harus pintar-pintar. Yang mana menjadi rezeki yang kekal, mana yang jadi rezeki sesaat. Kejar yang kekal itu, kebaikan-kebaikan, membaca Al-Qur'an, pahala. Yang terbantah-bantah pahalanya 2, yang lancar pahalanya 1. Satu huruf 10. Nah, kalau yang belum lancar 1 huruf 20. Nah, kenapa? Karena dia sabar. Alif Lam Mim berapa huruf? 3. Jadi 30. Yang belum lancar 60 dia. Kenapa? Karena dia dengan sabar menjalani proses-proses itu diberikan oleh Allah. Itu namanya rizki yang malaha minafan, nggak ada batasnya, terus kekal sampai dia dapati nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kepada kita semangat hidup ini dengan sesuai dengan tujuannya dan maksudnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buat kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja. Jadikan semuanya unsur ibadah. Tapi ada sesuatu yang mubah apabila kita niatin jadi ibadah. Makan jadi berubah ibadah karena kita niatin. Kayak makan nih biar kuat sujud. Ya. Kayak tidur ini biar bangun subuh lebih awal. Jadi tidurnya ibadah. Tapi kalau nggak diniatin nggak jadi ibadah. Ya. Sholat lapar banget ya, harus makan dulu. Iya, jangan sampai nahan lapar. Iya, kalau nahan lapar malah nggak konsen. Lakin idza nawa bi aqlihi kuwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Tapi apabila dia niatin makannya itu untuk kuat ibadah, ya berarti makannya itu setiap suapan ada catatannya. Ada catatannya di sisi malaikat. Kita hadir gini nih, ya pengajian,
Karena kebaikan itu yudhibus sayiat. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Kok bisa kayak gitu? Sampai malaikat pun nanti, karena dia banyak hal-hal rizki yang sifatnya abadi, ketaatan, kebaikan, malaikat aja yang nyatat itu dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak? Setiap orang itu kan ada qarin, malah malaikat yang mencabut ruh itu didampingin, ada qarinnya. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ketika dicabut dia baik, kok nggak udah malaikat Israel aja? Enggak, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ketika dia baik, gimana ketahuannya baik? Ya malaikat punya panca indera beda sama kita. Harum, ini bagian saya lah. Dari harum udah kedengeran. Gitu. Ya udah malaikat azab diam. Nggak mungkin dia bertengkar. Gitu. Ya, karena roh itu akan terbang terus ke langit. Ya. Malaikat di langit mencium bau harum. Wah, jenazah siapa ini wangi banget tuh. Ahlan wa sahlan. Nah, giliran orang itu tadi lupa dengan kelalaian tadi, sebab turul amal, panjangnya angan-angan, akhirnya mengundur-undurkan ketaatan. Ntar aja lah, udah tua baru taat, udah tua baru masuk masjid. Ya nggak? Akhirnya ajal nggak bisa diundur-undur. Mentang-mentang orang tua gitu, malaikat lebih dekat sama dia. Enggak. Terus kalau masih muda, malaikat lebih jauh. Masih jauh lah, masih muda, malaikat masih jauh sama dia. Udah tua mah gampang nyantur. Ya, malaikat itu nggak lihat tuamu, dia hanya menjalankan apa yang sudah ditulis oleh kolam, oleh pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Takdir Allah yang udah ditulis, dia hanya menjalani itu. Ya, mana sudah turun, mau muda mau tua. Ketika cabut, tahu malaikat ada. Ini bagian saya, apa? Baunya busuk. Kayak gitu. Tapi insya Allah orang yang selalu wajabat mahabbati, kata Allah dalam hadis qudsi masalah malaikat, wajib, pasti berhak dia mendapatkan syafaat dariku, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Al-mutazawirina fiyya, orang yang saling mendatangi. Kita nih datang tadi ke sana. Ya, orang yang ziarah saling ziarah karena Allah. Kita duduk nih dari mana-mana nih. Ya, ini tazawur namanya. Karena Allah. Gitu. Wajabat mahabbati, dia berhak dapat cinta Allah. Siapa lagi? Wal mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita duduk karena saling cinta. Ya enggak? Kalau nggak ada karena rasa saling cinta, nggak mungkin kita mau duduk. Jadi cinta itu Allah yang berikan, Allah yang ngisi ke hati kita. Dulu kita saling bermusuh-musuhan, berabad-abad musuh-musuhan, perang nggak berhenti, Makanya kita disuruh bersyukur sama Allah. Syukurin itu nikmat ulfah, nikmat kasih sayang. Wazkuru id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat tuh nikmat Allah. Dulu kalian bermusuh-musuhan, saling perang terus siang malam gak ada berhentinya. Itu adalah nikmat yang kita kadang-kadang kurang mikirin tuh. Coba kalau gak ada Islam. Waduh, udah ada Islam aja kadang-kadang kalau malam kagak aman. Orang banyak mengganggu orang lain. Nah, ini yang kita syukuri.
al-mutahabbina fillah. Terus wajabat mahabbati buat siapa? Mutajalisina fiyah. Mutajalisin, orang yang ada duduk-duduk karena aku. Kita duduk-duduk ini kan karena Allah. Kita duduk-duduk begini ini karena Allah. Karena Allah, bukan karena emang ada tujuan. Wah, kita ya ke Masjid Salim apa yang sih? Mbak Aswan bagi-bagi ampau dia. Wah, bukan. Kita duduk sini ini karena Allah. Karena Allah. Kita duduknya kita ini kita berhak mendapatkan cinta Allah atau Allah, pasti wajib mesti diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Lil mutajalisin nabiyya, orang yang mau duduk-duduk karena Allah. Mau baca maulid, ya enggak? Mau baca Yasin, mau sabar duduk, merasa dirinya diangkat, belajarnya oleh Allah, dosanya diampuni. Nah ini karena Allah, nah ini berhak mendapatkan. Gitu. Kalau udah cinta, kalau udah dicintai sama Allah, Allah manggil malaikat Jibril. Ya, nada Jibril, dipanggil Jibril. Ini uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta sama si fulan tuh. Fa ahbibhu, cintai dia. Fa ahabbahu Jibril, dia dicintai sama Jibril. Di bumi mah dia orang masa bodoh, nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang mengenali dia, nggak ada yang mau peduli sama dia. Tapi dia dikenal sama Allah, dikenal sama Jibril. Kalau dicintai Jibril, nada ila sama, manggil dah malaikat Jibril di langit. Maksudnya malaikat-malaikat yang lain ngumumin. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kenapa? Malaikat Jibril dan malaikat yang lain pun beribadah kepada Allah. Beribadah apa? Beribadah dengan mencintai hamba Allah. Ibadahnya karena dengan mencintai hamba Allah, perintah Allah suruh mencintai dia. Kan itu ibadah. Jadi bentuk pendekatan diri kepada Allah, suruh nyintain si fulan. Udah, kita semua malaikat, yang langit, yang di bumi. Ada namanya sahabat Uwais Al-Qarni. Lah, orang nggak ada yang kenal namanya Uwais Al-Qarni itu. Siapa Uwais Al-Qarni? Tapi Rasulullah kan kenal. Walaupun belum pernah berjumpa. Saya sahabat Sayyidina Umar, saya Abu Bakar, suruh dipesan nanti kalau ketemu dia kamu minta doa, minta istighfar kamu dari dia. Akhirnya terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni itu datang ke Mekah haji dengan menggendong ibunya. Karena dia nggak bisa jumpa Rasul karena merawat ibunya. Dikenal sama Rasul, dikenal sama malaikat. Jadi tujuannya bukan hal yang lain. Tujuannya adalah dikenal sama Allah, dicintai sama Allah. Kalau dicintai sama Allah, udah semuanya akan cinta kepada dia. Nah, berbuatlah kita sama-sama hal-hal yang menyebabkan kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita duduk kita, kebersamaan kita di dalam saling memberikan nasihat-nasihat di dalam kebaikan. Amin. Memberikan perbaikan yang bisa ngajar yang nggak bisa, ya. Yang udah lancar ngajar yang nggak lancar, itu semuanya ada keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita bersama dengan Al-Quran. Allah baikkan akhlak kita dengan Al-Quran. Di surga di akhirat diberikan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Ilahana
Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Wul. Besok makan